Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Pada hari ini kita telah memasuki tema 4, globalisasi, subtema 1 dengan materi menghasilkan energi listrik bersama Ibu Wiji Sulistiawati. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar cara kerja pembangkit listrik tenaga air yang biasa kita singkat dengan PLTA. Anak-anak, bagaimana cara kita menghasilkan energi listrik? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat melalui katup pengatur tekanan, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua transmisi pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selain kita mengenal tentang pembangkit listrik tenaga air, kita juga mengenal salah satu energi listrik, yaitu energi listrik mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa kita singkat dengan PLTMH, yaitu suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari saluran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Perbedaan antara PLTA dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. PLTA di bawah ukuran 200 kW digolongkan sebagai mikrohidro. Sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan yang memiliki potensi untuk diciptakannya sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro, antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, PLTMH
PMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk setempat, dengan sedikit training tentunya. Tidak menimbulkan pencemaran. Dapat dipadukan dengan program lainnya seperti sistem irigasi dan perikanan. Dalam menghasilkan energi listrik mikrohidro, memerlukan beberapa proses. Antara lain, pembangkit listrik mikrohidro adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh generator listrik DC dan AC. Mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Arti keseluruhan adalah pembangkit listrik daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran air sungai kecil atau danau yang dibendung. Kemudian, dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Perhatikan gambar di bawah ini. Semoga kalian bisa memahami proses dalam menghasilkan energi listrik mikrohidro. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.